Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kegemukan. Banyak banget yang mengatakan, saya udah olahraga, saya udah melakukan pola makan, saya udah puasa, bahkan saya sebelumnya juga kurus loh nih kan. Tapi begitu saya gemuk, kok susah banget sih kembali menjadi kurus. Yuk kita lihat foto saya beberapa tahun yang lalu. Bisa dilihat ya, ini dengan cucu saya dan ini juga pada saat saya berdiri. Sedangkan saat ini saya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, perut juga kempes, lalu juga tidak ada lemak sedikit pun, padahal saya jauh lebih berumur dari foto-foto itu. Gimana sih caranya? Yuk kita bedah bersama. Banyak yang bilang, jangan sampai perut menggendut, atau salah satu ciri yang biasanya kalau kita gabung di Telegram grup saya selalu menanya lingkar perutnya. Kenapa sih saya menanyakan lingkar perut? Karena di dalam perut ini ada dua jenis lemak. Lemak yang pertama itu adalah subkutan lemak. Di mana subkutan lemak itu lemak-lemak yang bisa kita cubit. Lemak-lemak di bawah kulit yang bisa kita cubit itu adalah lemak-lemak subkutan. Sedangkan selain itu di perut juga ada lemak lain yang namanya visceral fat atau lemak visceral. Jadi bisa kelihatan di gambar ini, atasnya subkutan, lalu ada otot perut, lalu ada visceral fat. Jadi kadang-kadang saya bilang nggak ada gunanya mau sit up banyak-banyak kalau lemaknya masih ada. Tetap aja ototnya makin gede, lemaknya juga tetap ada. Nah, ini ada macam-macam sumbernya yang menyebabkan apa sih yang terjadi dari subkutan ini, dan juga apa yang menyebabkan visceral fat. Bisa dilihat di sini kalau subkutan lab itu dari lemak-lemak yang estrogen dan digunakan untuk energi. Jadi kalau kita jarang makan atau kalau kita banyak keluar energi, misalnya berolahraga, ini biasanya lemak ini duluan yang hilang. Nah, tapi kalau visceral fat ini biasanya berhubungan dengan stres. Jadi ini nih yang gara-gara kok kita udah makannya bagus tapi tetap gendut ya perutnya, atau juga kenapa berbahaya? Karena dia ini mengelilingi organ-organ tubuh kita. Ingat ya, di perut itu ada liver, ada ginjal, ada empedu yang nggak boleh dikelilingi oleh lemak-lemak. Padahal dikelilingi oleh si visceral fat ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah ini ciri-ciri insulin resisten. Nanti kita bahas ya. Juga ini ciri-ciri metabolic syndrome. Metabolic syndrome apa? Berarti tubuh kita sudah makin melambat prosesnya. Lalu yang berikutnya juga inilah proinflamasi. Dan orang yang mulai punya visceral fat ini biasanya tanda-tandanya akan kegemukan. Jadi yuk kita hempaskan para lemak-lemak ini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikut ini bisa memperlihatkan gimana sih hubungannya antara makanan kita dan juga pengeluaran energi kita. Seperti bisa dilihat di sini, makanan yang kita makan, terutama karbohidrat itu dapat mengaktifkan insulin. Sedangkan insulin ini dikenal sebagai pengikat lemak. Gimana nih ceritanya? Yuk kita lihat, pada saat kita makan karbohidrat selalu akan diolah menjadi glukosa. Glukosa itu sumber energi yang luar biasa bagus untuk tubuh kita. Sayangnya kita ini makhluk rebahan. Jadi glukosanya yang diperlukan tubuh kita kalau kita aktif bergerak itu cuma 1 sendok teh saja, 1 sendok teh loh. Lalu sisanya dibawa kemana? Oleh insulin, dijadikan lemak. Jadi pada saat insulin muncul, ada satu proses yang keberhenti oleh tubuh kita, yaitu proses apa namanya? Proses pembakaran lemak. Jadi kita udah capek-capek olahraga dan segala macam, kalau makannya masih berantakan, nggak akan bisa menjadi kurus. Makin paham ya? Yuk kita dengarkan slide berikutnya. Kita semua tahu tubuh kita itu sangat luar biasa. Bayangkan, tanpa kita perintah, otot kita selalu bergerak. Tanpa kita perintah, jantung kita selalu berdegup. Tanpa kita perintah, otak kita juga selalu berpikir. Nah, tanpa kita perintah, tubuh kita memiliki dua fungsi dalam mengelola lemak. Ada
yang menyimpan si lemak ini, ada juga yang membakar lemak. Gimana sih caranya agar tubuh kita selalu membakar lemak walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi tidak olahraga? Pasti pengen dong, jadi tubuh kita tetap selalu slim. Ini sebenarnya rahasia orang-orang yang kenapa makannya super banyak tapi tetap kurus, karena dia dapat memerintahkan tubuhnya tanpa dipikir lagi untuk selalu membakar lemak. Gimana nih caranya? Bisa dilihat di dua slide ini. Slide yang pertama adalah bagaimana mekanismenya agar tubuh kita selalu menyimpan lemak. Seperti kita ketahui, lemak itu yang membuat kita kelihatan gemuk. Nah, kalau kita kekurusan, kita ingin menyimpan lemak pastinya. Nah, menyimpan lemak itu adalah dengan cara pola makan yang tinggi karbohidratnya atau yang akan diproses oleh tubuh kita menjadi glukosa. Karena seperti yang saya sebut di slide berikutnya, glukosa ini akan ketemu dengan yang namanya insulin. Pada saat insulin dikeluarkan oleh tubuh kita tanpa berpikir loh, nah insulin ini akan menyimpan lemak menjadi sumber energi di masa pancaklik tubuh kita. Akibatnya, karena kita kadangkala tidak pernah menggunakan si lemak ini, akibatnya kita menjadi gemuk. Sedangkan kalau kita makannya lemak-lemakan, kebalikannya loh, malahan karena tidak ada insulin, akibatnya selalu dipakai menjadi sumber energi, nggak pernah disimpan. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan kenapa orang kok bisa kurus tanpa susah payah, karena yang dimakan kebanyakan lemak dibandingkan karbohidratnya. Jadi udah makin paham ya di dua slide ini. Seperti kita ketahui sebelumnya, lemak terbanyak itu disimpan di perut. Nah, yuk sekarang kita mentes diri kita masing-masing, lemak jenis apa sih yang ada di tubuh kita. Nah, yuk caranya berdiri di samping kaca lalu lihat postur tubuh dari samping, terutama seperti biasa yang saya sebutkan sebelumnya bagian perutnya. Di dalam perut atau perut kita itu terdiri dari dua, di mana tengah-tengahnya biasanya lingkar pinggang atau pusar, bagian ke atas disebut perut bagian atas dan bagian bawah pusar itu perut bagian bawah. Kedua bagian ini sangat penting. Yuk kita lihat dari samping, yaitu kita lihat sekarang jika dari atas menggendut sampai ke bawah dengan postur yang bola ya, kayak bola gitu. Nah, ini disebut kebanyakan orang adalah alcohol belly. Padahal sebenarnya nanti kita pelajari benar gak sih gara-gara alkohol. Nah, mungkin banyak ibu-ibu bilang, saya gak pernah konsumsi alkohol kok Niken, tapi kok perut saya kayak bola gini ya. Nah, nanti kita pelajari di slide berikutnya. Tapi kita berangkat dulu ke perut tipe kedua. Perut tipe kedua itu gendutnya cuma di bagian bawah tapi tidak melengkung ke bawah. Cuma kayak bola sedikit di bagian bawahnya. Ini karena hormon atau disebut dengan hormonal belly. Yang berikutnya, bagian atasnya gede, bagian bawahnya juga gede, tapi tengah-tengahnya kecil. Jadi pinggangnya biasanya kecil, tapi tetap atasnya kok gelembung, bawahnya juga gelembung. Jadi kayak ada dua bola. Nah, ini biasanya karena stres. Lalu yang terakhir, ini bagian bawah saja tapi melengkung menuju ke bawah. Jadi nggak bentuknya kayak bola tapi ngelendot ke bawah. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang pernah punya anak. Jadi disebut dengan mommy belly. Yuk kita lihat di slide berikutnya gimana cara mengatasinya dan apa saja penyebabnya. Yuk ke slide berikutnya. Kita lanjut dulu, sekarang kita skip dulu belly uku nomor 2 dan 3. Tapi kita lanjut ke belly keempat yaitu mommy belly. Ini mau nggak mau memang hanya diperbaikinya dengan cara berolahraga. Nah, saya kasih tip olahraga-olahraga apa saja yang dilakukan karena kadangkala yang dilakukan tuh olahraganya hanya khusus perut. Akibatnya kelihatan makin gendut bukannya keluar otot-ototnya. Nah, inilah adalah kumpulan-kumpulan olahraga yang harus dilakukan setiap hari sebanyak 3 set dengan jarak antar setnya itu adalah 1 menit. Jadi 1 set selesai, jeda dulu 1 menit, mulai lagi olahraga. Apa saja? 15 squat, seperti di gambar ini squatnya seperti apa. Lalu 24 lunges, lalu 10 push up. Kalau yang masih belum bisa push up dengan lututnya ditaruh di lantai dulu, jadi bukan full push up. Lalu yang berikutnya adalah 30 mountain walking. Yang berikutnya lagi adalah 30 Russian twist yang jadi bisa untuk pinggangnya. Nah,
Ini semua lakukan setiap hari. Untuk perut tidak ada jeda hari, lakukan setiap hari, paling istirahatnya seminggu 1 hari aja. Jadi udah makin bisa ya mengecilkan untuk tummy ini. Nah, kali ini berikutnya kita akan membahas mengenai kedua buah jenis perut, yaitu yang disebabkan oleh stres dan juga yang disebabkan oleh hormonal. Kedua ini saya jadikan satu karena dua-duanya disebabkan oleh 3 buah jenis ini. Yang pertama adalah insulin dominance, yang berikutnya adalah cortisol dominance, dan yang berikutnya lagi adalah estrogen dominance. Nah, insulin dominance udah dibahas di awal, di mana jelas-jelas tertera bahwa insulin itu adalah trap bagi fat, atau dia menjebak supaya sel-sel lemak kita menjadi makin besar. Itu gara-garanya adalah insulin kebanyakan. Nah, bagaimana dengan kortisol dan estrogen? Yuk kita lihat di slide berikut ini.